Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 22 September 2022, dalam masa biasa yang ke-25. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, alam semesta setia dan taat dengan kebijaksanaan-Mu. Hari dan waktu hidup kami pun telah Engkau atur berjalan bersama dengan kasih-Mu. Semoga perintah-perintah-Mu mendorong kami untuk berbakti dengan sekuat tenaga. Berkatilah langkah kami sepanjang hari ini dalam berbagai sukacita bersama-sama mencapai kekudusan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam masa biasa yang ke-25, diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tindakan Yesus menyembuhkan orang dari berbagai penyakit dan membangkitkan orang mati serta berbagai mujizat-mujizat lain yang dilakukan oleh Yesus membuat Herodes cemas. Kecemasan itu muncul karena kehadiran Yesus menjadi ancaman bagi Herodes sebagai pemimpin di wilayah tersebut. Ia khawatir jika banyak orang yang percaya kepada Yesus dan menjadi pengikutnya, maka hal itu dapat membahayakan jabatan serta kekuasaannya. Herodes takut banyak orang tidak lagi percaya dan mengakui kekuasaannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jabatan dan kekuasaan menjadi dambaan sebagian orang, bahkan banyak orang. Dan untuk mencapai itu, tidak jarang orang mempergunakan segala macam cara, bahkan tidak jarang menyingkirkan, bahkan membunuh, mengorbankan sesamanya. Meskipun banyak orang tidak mampu memegang jabatan dengan baik dan menggunakan kekuasaan sebagaimana mestinya, mereka tetap tidak mau melepaskannya.
bahkan berusaha untuk mempertahankannya dengan cara apapun, seperti yang dilakukan oleh Herodes. Mereka lupa bahwa jabatan dan kekuasaan merupakan kepercayaan dan tanggung jawab yang berikan Tuhan untuk melayani dan mengabdi sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jabatan, wewenang, tanggung jawab, dan kekuasaan sekecil apapun yang kita miliki, kita pandang sebagai cara Tuhan memakai kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Semakin tinggi jabatan dan besar tanggung jawab kita dituntut untuk semakin menunjukkan kebaikan Tuhan sehingga dapat dirasakan oleh banyak orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita pun diberikan kekuasaan oleh Yesus dalam kapasitas tertentu. Ada yang dipilih atau dipanggil menjadi penggerak kombas, ada yang dipanggil atau dipilih menjadi pengurus dewan paroki, ada yang dipanggil untuk menjadi pewarta, ada yang dipanggil untuk menanggapi panggilannya secara khusus, ada yang dipanggil untuk menjadi seorang bapak ibu keluarga, dan lain-lain. Lewat kekuasaan atau jabatan-jabatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas yang diberikan oleh Tuhan, hendaklah kita mempergunakan jabatan yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk mengabdi Dia dan sesama. Hendaklah jabatan, pangkat, atau kedudukan yang diberikan kepada kita pandang sebagai anugerah Tuhan, dan kita sambut dengan rasa syukur karena dalam ketidakberdayaan kita, dalam kedosaan kita, Tuhan mau mempergunakan kita sebagai alatnya untuk mengabdi kepada Dia dan melayani umatnya. Maka marilah para saudara dan saudari yang terkasih, kita mengabdi Tuhan dengan setulus hati, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, dan kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena segala sesuatu yang kita peroleh itu hanyalah karena kemurahan Dia semata-mata. Tanpa Tuhan, tanpa pertolongan, tanpa belas kasih dari Dia, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu apa yang harus kita sombongkan dalam hidup ini? Mengapa untuk meraih sesuatu kita rela mengorbankan sesama kita, mempergunakan segala macam cara demi untuk meraih sebuah prestasi? Mari kita sadar diri bahwa segala sesuatu yang kita peroleh ini hanyalah titipan dan anugerah Tuhan semata-mata yang diberikan kepada kita, yang pada akhirnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari kita masing-masing. Maju terus sebagai murid-murid Yesus. Semoga setiap kepercayaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita mampu menjawabinya dengan pengabdian yang tulus, sehingga pada akhirnya kita boleh layak menikmati hidup kekal bersama dengan Dia. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.